Oke teman-teman, sesuai janji saya kemarin sebelum video ini kita melakukan proses pemupukan generatif di kebun Jogja Anggur 3 menggunakan POC organik ya. Ini yang kita buat di tong-tong ini. Teman-teman kemarin sempat banyak yang bertanya cara buatnya seperti apa. Ini yang pasti sangat murah sekali. Dan kita perlu tahu dulu ya fungsi dari pupuk kalium itu seperti apa. Ini banyak di literatur seperti ini. Jadi fungsi pupuk kalium itu atau pupuk makro ini adalah pupuk yang sangat penting, terutama untuk tanaman dalam masa vegetatif atau generatif. Jadi ini tidak dalam masa pembuahan pun sangat penting sekali. Jadi kebutuhannya adalah wajib ya. Kita udah tahu unsur kalium fungsinya apa. Sekarang kita akan buat menggunakan bahan-bahan organik. Ini dari tong-tong. Kemarin udah banyak yang penasaran ya bahannya seperti apa. Sebelumnya teman-teman yang belum mengikuti tentang cara pemupukannya bisa dilihat di link deskripsi ya, cara pemupukan sebelumnya menggunakan pupuk kalium organik ini. Udah pada penasaran ya mungkin ya. Ini sebetulnya saya mendapatkan ilmu ini dari seorang profesor yang kemarin sempat diskusi beberapa waktu lalu. Jadi sebelum saya memakai bahan-bahan ini saya juga mempelajari lebih lanjut ya fungsinya seperti apa. Jadi langsung aja kita buka. Ini tong-tongnya seperti ini ya. Kita dalam satu tong ini mungkin biayanya sangat murah sekali ya. Nah seperti itu teman-teman. Ada yang bisa nebak nggak sebelumnya ini apa? Oh ya, ini tebakannya ada yang benar teman-teman dari di YouTube. Ada yang kolom di komentar nih tebakannya ada yang benar, saya cantumkan di sini. Ini Mbak Putu atau Mas Putu ya ini ya. Ini kalau main ke Jogja Anggur dapat reward ini 1 bibit anggur, bisa ambil sendiri karena tebakannya udah benar. Ya bahannya ini teman-teman, kita hanya memakai sabut kelapa ya, sabut kelapa seperti ini yang kita cacah-cacah, kita rendam pakai air. Nah banyak yang penasaran kan ya, ini kok sabut kelapa bisa menjadi pupuk yang sangat bagus, padahal kita sebelumnya juga atau saya sendiri juga tidak tahu bahwa sabut kelapa itu bisa menjadi pupuk. Mungkin karena mendapat ilmu juga, jadi kita terapkan dan kita berbagi ilmu di sini. Dan cara pembuatannya nih, ini hanya dari sabut kelapa yang dicacah. Ya teman-teman, sebelum kita buat pupuk ini tentu saja kita juga baca literatur juga di Google atau literatur di umum biasa kita baca. Jadi seperti ini ya kandungannya ya, pupuk dari kandungan sabut kelapa seperti ini. Teman-teman bisa baca sendiri ya, kandungannya sangat banyak sekali, mulai dari kalium, fosfat, bahkan pupuk mikronya pun juga terkandung di sini. Jadi kandungannya sangat banyak sekali. Nah yang jadi pertimbangan selanjutnya, sebetulnya kita belum mengelabkan benar-benar ya untuk uji secara lebih detailnya. Kita belum mengelabkan kandungan pupuk ini kandungannya seberapa banyak atau seberapa besar kandungan kalium atau unsur mikro di dalamnya. Kita memang belum mengelabkan karena kita keterbatasan alat, kita nggak punya. Jadi kita hanya membaca dari literatur dan membuat ini berdasarkan cara yang sudah ada yang ahli dalam pembuatan. Jadi untuk kandungan resminya atau kandungan yang benar-benar seperti apa kita belum mengelabkan. Mungkin teman-teman yang punya lab atau mungkin bisa membantu kita untuk benar-benar meneliti tentang pupuk ini, apakah pupuk ini memang kandungannya sangat bagus sekali. Mungkin kita bisa komunikasi biar nanti bisa untuk tempat sharing belajar bersama ya.
Nah teman-teman, kita akan cek ya kepekatannya berapa dari pupuk ini. Ini menggunakan TDS meter. Nah kepekatannya nih teman-teman masih di bawah 1000 ya. Jadi ini ketika tidak dicampur air pun ini sebetulnya bisa diaplikasikan dan masih di ambang batas normal. Jadi nyaris tidak ada resiko untuk overdosis karena TDS-nya masih cukup rendah untuk kategori pupuk. Memang kalau kita baca literaturnya memang kandungan kaliumnya sangat tinggi ya. Ini bisa teman-teman baca sendiri kandungan kaliumnya. Dan ini kita juga buat pupuk yang lain lagi teman-teman. Ini yang kandungan fosfat ya. Kalau ini kandungan kalium dari sabut kelapa, yang ini kandungan fosfat ya. Jadi ini semua organik teman-teman. Ini mungkin nanti kita akan terapkan di beberapa pohon ya. Di beberapa pohon yang memang benar-benar organik. Ini dari sabut kelapa dan ini kita buka aja. Ini kita buka. Nah seperti ini teman-teman. Ada yang bisa nebak nggak sebelumnya ini apa? Itu teman-teman kalau mau lihat itu malah udah muncul jakaba ya. Itu jakaba itu. Jakaba itu jamur, kalau ada yang memberi singkatannya itu jamur keberuntungan atau jamur keabadian ini. Ini jakaba ini bagus sekali untuk tanaman ya, untuk tanaman apapun bagus. Ini juga ada jakabanya ini. Nih. Ini jakaba. Ini jakabanya ini juga murni organik. Teman-teman ada yang bisa tahu ini bahannya apa? Jadi kita main tebak-tebakan dulu ini. Ini kita buat tong-tong yang organik. Jadi banyak yang bertanya kemarin organiknya seperti apa ya. Kita buat juga yang organik. Walaupun tetap kita pakai kimia di beberapa untuk mempercepat, tapi nanti keberlanjutannya kalau memang ini bisa benar-benar bagus, kita akan full organik ya. Ini teman-teman kalau tahu ini sebetulnya cuma dari bonggol pisang ya. Ini bonggol pisang yang kita cacah-cacah. Dan kita masukin ke dalam tong 200 liter. Dan di sini adalah dari sabut kelapa. Ini kemarin kita buat pupuk ini dari sabut kelapa yang kita masukin dalam tong 200 liter. Jadi kemarin saya bilang biayanya nggak nyampe 10.000. Tentu saja ini nggak nyampe 10.000 ya, karena kita hanya mencari limbah aja. Dan ini semua adalah bahan-bahan alam yang sering terbuang ya, jadi biayanya nyaris 0 rupiah ya. Ini kalau bonggol pisang ini 0 rupiah ini, karena kita hanya cari di bekas pohon pisang aja, jadi kita sama sekali nggak beli. Ini diaplikasikan untuk proses generatif juga bisa teman-teman. Jadi untuk unsur kaliumnya dengan mikronya di sini, dan ini unsur fosfatnya. Jadi dua-duanya ini udah mencukupi ya, fosfat dan kalium. Nah hanya kita terus terang belum tahu kandungan spesifik persenannya berapa. Jadi saya belum bisa bercerita banyak, atau memang karena kita belum labkan. Jadi di sini kita sharing aja ya. Teman-teman mungkin yang udah benar-benar tahu dan menerapkan mungkin bisa kolom di komentar, bisa untuk belajar bersama. Jadi ini pentingnya kita berbagi ilmu biar kita bisa pinter bareng ya. Nah kalau ini juga pasti saya yakin pasti bagus. Ini dari bonggol pisang ini dibuktikan dengan munculnya jakaba ini. Berarti air yang ada di kandungan sini udah air yang nutrisinya dibutuhkan tanaman. Itu udah benar-benar teruji ya. Kalau teman-teman mau pupuk full jakaba pun dari awal tanam sampai panen pun bisa. Hanya mungkin nanti pembuahannya untuk seberapa banyak saya juga belum tahu betul karena belum menerapkan sepenuhnya. Jadi kita sambil belajar, sambil kita memanfaatkan bahan alam seperti ini, biar nanti ketika harga pupuk melambung tinggi kita nggak perlu kesulitan ya. Kita tinggal cari di alam aja, kita nggak perlu beli pupuk. Kita udah mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk tanaman untuk subur dan berbuah dengan bagus. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut untuk pembuatan sabut kelapanya ini ya. Kita lanjutkan. Seperti ini pembuatannya teman-teman.
Ini teman-teman proses pembuatan pupuk dari sabut kelapa ya. Kita pakai sabut kelapa seperti ini, dan ini dicacah-cacah ya. Tujuannya cacah-cacah apa? Biar nanti sari-sarinya keluar, dan setelah itu kita masukkan di gentong ini. Kita masukkan di gentong ini. Oh ya, biasanya kalau saya 25%-nya ya. Jadi misalnya gentongnya kira-kira 200 liter ya, saya untuk sabut kelapanya ya 25%-nya di tempat ini. Jadi segini ya. Jadi 25%-nya. Nah, untuk bonggol pisang juga sama ya. Bonggol pisang juga sama, dicacah-cacah seperti itu. Terus dimasukkan, tinggal diisi air. Nah, kalau mau mempercepat, kita biasanya memakai starter E4 dan molase gula. Itu biasanya 2 minggu udah jadi. Kalau kita hanya murni pakai air, yang kemarin saya pupuk itu murni pakai air ya, itu saya masukkan minimal 1 bulan teman-teman. Jadi 1 bulan kita masukkan di sini cacan ini, lalu tinggal diisi air. Terus setelah 1 bulan bisa disiramkan di tanaman dengan perbandingan 1:10. Jadi biayanya murah sekali ya, nyaris 0 rupiah nih mungkin. Ini karena kita beli 4 karung kemarin, hanya nilainya 10.000. Tapi untuk masuk ke sini mungkin hanya sekitar nggak nyampe 2 karung. Jadi mungkin 1 gentong ini kalau dinilai dengan kurs mungkin biayanya 5.000 perak. Dan untuk bonggol pisangnya tadi 0 rupiah ya untuk pembuatannya ya. Kita hanya modal air aja. Nah, ini setelah udah dicacah-cacah seperti ini, tinggal dimasukkan aja ya teman-teman ya. Dimasukkan ke dalam tong. Kira-kira 25% dari volume tongnya aja cukup. Lalu tinggal masukin air biasa aja, dan kita rendam sampai 1 bulan ya. Sebanyak ini ya teman-teman ya. Lalu kita tinggal masukin air. Nah, seperti ini kita masukin air. Kita tunggu sampai 1 bulan. Ini nggak pakai E4 atau molase ya. Jadi kalau pakai E4 atau molase mungkin 2 minggu udah jadi. Kalau nggak pakai apa-apa, cuma air biasa seperti ini 2 bulan nanti bisa diaplikasikan. Tinggal kita tutup seperti ini ya. Jadi gampang sekali teman-teman. Jadi pupuk organik pun tetap bisa kita buat dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita, nggak harus beli mahal. Jadi ternyata bisa berfungsi dan dimanfaatkan dengan baik. Ini pupuk untuk unsur kaliumnya yang tinggi nih. Nanti kedepannya akan kita update ya. Jadi hasilnya seperti apa juga bisa untuk berbagi, untuk pengalaman bersama. Jadi bisa untuk belajar bersama. Nah, untuk pupuk ini tadi harganya ya sangat murah sekali. Ini kalau bahan-bahannya kita cari atau nggak usah beli nih, bisa diartikan 0 rupiah ya, atau mungkin bisa jadi pupuk yang paling murah di dunia. Jadi tinggal modal air aja, tapi bisa untuk digunakan untuk memupuk tanaman, baik itu masa vegetatif atau generatif. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti kita update dan sharing-sharing hal-hal yang lain. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam Jogja Anggur.